Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Danda Ardeka. Saya lahir di Desa Murapayang pada tanggal 20 Oktober 2002. Saya adalah mahasiswa baru di kampus Institut Teknologi Pagar Alam. Pada awalnya, kampus Institut Teknologi Pagar Alam hanya mempunyai 3 jurusan, yaitu teknik informasi, teknik sipil, dan teknik hasil pertanian. Nah, pada tahun ini kampus Institut Teknologi Pagar Alam menambahkan jurusan baru, yaitu kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini recommended banget buat kamu yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mempunyai minat dalam bidang sosial. Dan juga dosen-dosennya itu seru-seru banget ya pokoknya deh. Nah, penasaran kan gimana serunya di kesejahteraan sosial? Yuk buruan daftar ke Institut Teknologi Pagar Alam dan jangan lupa ya pilih jurusan kesejahteraan sosial. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Community Organization, nah yang berjudul perilaku organisasi. Sekarang kita akan masuk pembahasannya, apa itu perilaku organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perilaku. Perilaku adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi manusia antara person atau individu dengan lingkungannya. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu perilaku. Sekarang ke organisasi. Nah, apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih, dan memiliki tujuan yang sama. Dan menurut Nawawi menyatakan pendapatnya tentang pengertian organisasi ini ada dua cara, statis dan dinamis. Yang pertama, statis. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki tujuan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah dan posisi, status, dan jabatan cenderung permanen. Dan menurut dinamis, proses kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama yang berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu mungkin lebih efektif dan efisien. Jika dalam organisasi kurang efektif dan efisien, maka interaksi antara manusia dalam organisasi tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Dari pengertian organisasi sebagai yang saya telah jelaskan tadi, pada dasarnya memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama orang. Nah, organisasi ini harus memiliki orang yang menjalankannya. Dari unsur ini, dari segi jumlah memiliki 2 orang atau lebih atau beberapa orang, dan 2 filsafat. Filsafat ini manusia yang himpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama, sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama. 3. Proses. Organisasi sebagai perwujudan interaksi antara manusia yang menghasilkan kerjasama, tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung sebagai proses. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, tujuan. Nah, organisasi tidak akan dan interaksi antara manusia yang menghasilkan kerjasama tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya.
Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai perwujud kegiatan yang berlangsung sebagai proses. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, tujuan. Nah, organisasi tidak akan terbentuk kalau tidak memiliki tujuan yang sama. Dikarenakan organisasi terbentuk karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sekarang selanjutnya adalah tujuan dan pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Nah, yang pertama, tujuan. Tujuan organisasi bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tertentu, memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan mempengaruhi perilaku karyawan. Dan yang kedua adalah pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu, yang meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Ketua Rektor Institut Teknologi Pagar Alam, Ibu Asmina MMM.Com. Terima kasih untuk Ketua Kesejahteraan Sosial Ibu Wita Haryani SOS MAP. Terima kasih untuk Bapak pengampu mata kuliah Community Organization, yaitu Bapak Marianto SOS MSOS. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah melihat video saya ini. Dan jangan lupa ya, kalau daftar ya ke ITPA. Di ITPA itu seru-seru, dan jangan lupa pilih kesejahteraan sosial. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.